Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, saya Valeri Luven dari kelas 10-4. Di sini saya akan menceritakan tentang teks Hikayat Panji Semirang. Hikayat Panji Semirang bermula dari 4 bersaudara yang menjadi raja di Kuhiripan, Daha, Gegelang, dan Singgasari di Tanah Jawa. Raja Daha memiliki 2 putri, yaitu Galuh Chandra Kirana yang cantik dan lemah lembut, serta Galuh Ajeng yang penuh iri hati terhadap kakak tirinya. Raja Kahuripan, yaitu saudara Raja Daha, ingin menikahkan putranya, Raden Inu Kertapati, dengan Galuh Chandra Kirana. Di sisi lain, Padukaliku, selir Raja Daha, merencanakan kejahatan untuk menggantikan Galuh Chandra Kirana sebagai menantu raja. Di lain waktu, ketika melihat Chandra Kirana menyamar menjadi pemain gambu, dia menyadari bahwa itu adalah kekasih yang sebenarnya. Mereka bertemu kembali dan Chandra Kirana membawa Raden Inu Kertapati ke istana Kahuripan untuk menjelaskan kebenarannya. Lalu saya akan menceritakan tentang sinopsis Hikayat Panji Semirang. Hikayat ini menceritakan tentang Dewi Sekarjati yang menyamar menjadi seorang pria bernama Panji Semirang setelah diusir dari istana. Dalam pertualangannya, ia menghadapi berbagai tantangan hingga akhirnya bertemu kembali dengan kekasihnya Raden Inu Kertapati. Latar belakang hikayat ini berasal dari tradisi sastra Jawa yang diadaptasi ke dalam bentuk sastra Melayu. Cerita ini syarat dengan nilai-nilai kerajaan, kepercayaan tradisional, dan norma sosial masyarakat Nusantara. Alur cerita dari Hikayat Panji Semirang ini juga mempunyai alur campuran, yaitu maju dan mundur. Nilai-nilai Hikayat Panji Semirang itu ada 3, yaitu nilai budaya, nilai moral, dan nilai sosial. Nilai budaya menggambarkan tradisi kerajaan Jawa dan Melayu. Nilai moral, ketulusan cinta dan keberanian melawan ketidakadilan. Nilai sosial yaitu peran gender dan pandangan masyarakat terhadap wanita. Lalu ada kelebihan dan kekurangan Hikayat Panji Semirang. Kelebihannya yaitu mempunyai cerita yang penuh makna, juga kaya akan nilai budaya dan inspiratif. Yang kedua ada kekurangan, yaitu mempunyai alur cerita yang kadang sulit dipahami karena bahasanya yang klasik. Lalu ada kesimpulan dari Hikayat Panji Semirang. Hikayat Panji Semirang adalah karya sastra yang penuh pelajaran hidup. Sebagai generasi muda, kita dapat memetik nilai-nilai positif dari hikayat ini untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Disarankan untuk lebih banyak mengadaptasi cerita ini ke dalam media modern seperti film atau teater. Begitu aja cerita Panji Semirang dari aku. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata atau ada salah apa aja. Gak tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.